Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bahaya sikap tercela, yaitu ada ananiah, dan yang kedua ada putus asa. Namun, sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sikap tercela yang akan kita pelajari yang pertama yaitu ananiah. Kalian tahu nggak sih apa itu ananiah? Yuk kita cari tahu. Ananiah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ana, yang artinya aku. Sedangkan menurut istilah, ananiah adalah sikap mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Nah, sifat ananiah ini biasanya kita sebut dengan egois. Sikap egois ini sangat berbahaya loh, karena dapat menimbulkan dampak negatif, baik itu bagi diri kita sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Ananiah itu merupakan sifat yang sangat tercela dan dapat membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiah itu juga termasuk penyakit hati. Apabila kita biarkan, maka akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contoh perilaku ananiah dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada 3 orang yang sedang berada di atas pohon. Nah, orang yang kedua dan orang yang ketiga itu sama-sama membawa gergaji. Orang yang kedua, karena ia egois dan mementingkan dirinya sendiri, ia ingin memotong ranting yang ada di depannya, sehingga kalau ranting itu telah berhasil dipotong, maka orang yang nomor 1 akan jatuh. Begitupun dengan orang nomor 3. Ia juga memotong ranting yang ada di depannya, dan apabila ranting tersebut berhasil dipotong, maka orang yang nomor 2 itu akan jatuh pula. Nah, bisa kita lihat, orang yang nomor 2 dan orang yang nomor 3 itu sangat egois, karena ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ia rela menyelakai orang lain agar dirinya sendiri itu aman. Contoh perilaku ananiah yang kedua dapat kita lihat pada gambar yang kedua, yaitu ada 2 orang anak laki-laki yang berada di ruang makan. Jadi di situ ada 1 orang anak laki-laki yang sedang makan, sedangkan di sebelahnya hanya melihat anak laki-laki yang pertama sedang makan. Nah, anak laki-laki yang pertama ini sangat egois karena ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak mau berbagi makanannya kepada saudaranya atau kepada anak laki-laki yang nomor 2. Perilaku tersebut dapat kita sebut sebagai perilaku ananiah atau egois. Sifat ananiah ini sangat berbahaya ya, karena
yang ada di pikiran kita hanya diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Padahal kita kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita juga harus saling tolong menolong terhadap orang lain. Dan jika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, seakan-akan dunia hanya berpusat kepada kita, maka akan timbul dampak negatif, di antaranya menimbulkan kekecewaan orang lain, kemudian dapat memutus tali persaudaraan, dapat dikucilkan oleh orang lain. Karena kita hanya mementingkan diri kita, lama-lama orang lain itu juga akan merasa kecewa, dan bisa juga kita menjadi dikucilkan oleh orang lain. Kemudian hidup kita menjadi tidak tentram, lalu menimbulkan kebencian dan permusuhan, serta sulit menerima kebenaran. Karena kita itu merasa seolah-olah kita itu yang paling benar, dan orang lain itu salah jika tidak sependapat dengan kita. Nah, sifat ananiah ini bisa kita hindari loh dengan cara yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Kemudian menanamkan sikap rendah hati, tidak sombong. Kemudian juga suka menolong sesama dalam kebaikan dan takwa. Karena sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk sosial untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian menyadari bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Jadi, karena kita adalah saudara, maka sudah kewajiban kita untuk saling membantu. Kemudian, jangan merasa paling benar. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah SWT. Dan yang terakhir, kita mau mendengar pendapat atau nasihat orang lain dalam hal kebaikan dan takwa. Nah, setelah kita memahami tentang sikap tercela ananiah, maka yang kedua kita akan belajar tentang putus asa. Kalian tahu nggak apa sih itu putus asa? Yuk kita cari tahu. Secara bahasa, kata putus asa berasal dari bahasa Arab, al-ya'su, yang artinya putus asa. Sedangkan menurut istilah, putus asa adalah perasaan seseorang yang telah gagal dan tidak mau lagi berusaha mencapai keinginannya. Sifat putus asa ini disebut juga dengan hilang harapan. Biasanya, penyebab seseorang menjadi putus asa itu karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan atas sesuatu. Setelah merasa bahwa dirinya telah gagal berkali-kali, kemudian ia tidak mau lagi untuk berusaha melanjutkan meraih apa yang ia inginkan. Ia telah kehilangan harapan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh perilaku putus asa dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada orang yang sedang kehilangan harapan. Ia menjadi tidak bersemangat dan hilang rasa percaya dirinya. Ia selalu murung dan tidak bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan. Kemudian, gambar yang kedua, itu ada orang yang
sedang mencoba untuk bunuh diri. Karena ia telah lelah, gagal terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi, tidak bersemangat lagi dalam menjalani hidup, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, jangan sampai kita berputus asa ya, karena putus asa itu merupakan salah satu sifat orang kafir. Dan putus asa juga tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Putus asa hanyalah akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan seseorang itu sendiri. Jika kita tetap berusaha, maka Allah akan menilai usaha kita. Dampak perilaku putus asa. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi. Karena seharusnya waktu dan energi yang kita pakai untuk melakukan hal-hal yang positif terbuang percuma karena ia sudah tidak memiliki harapan lagi. Kemudian yang kedua, selalu pesimis. Yang ada di pikirannya hanyalah kata-kata negatif saja. Dan yang ada dalam benaknya hanya, wah aku gak akan bisa, aku mau menyerah saja. Dan yang ketiga, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Dan yang keempat yaitu tidak mampu mengembangkan potensi diri. Namun, sifat putus asa ini bisa kita hindari loh. Caranya bagaimana? Yang pertama, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Anggap saja segala kegagalan yang kita alami itu menandakan bahwa kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Kemudian yang kedua yaitu tawakal. Kita pasrahkan semua urusan kita, semua masalah kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yakin serta percaya bahwa Allah SWT tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan kita. Dan yang terakhir ialah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oke anak-anak, dalam pertemuan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa akhlak tercela itu ialah akhlak yang buruk dan kita dianjurkan untuk menjauhi sikap tercela. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita belajar tentang dua akhlak tercela. Yang pertama yaitu ananiyah dan yang kedua yaitu putus asa. Seperti yang kita pelajari tadi, ananiyah itu berarti kita selalu mementingkan diri kita sendiri, tidak pernah mementingkan kepentingan orang lain. Sedangkan putus asa, kita kehilangan harapan. Karena kita telah gagal dan tidak mau lagi berusaha untuk mencapai keinginannya. Nah, untuk menghindari sifat ananiyah, maka kita harus selalu berbuat baik dan saling tolong-menolong. Untuk menghindari sifat putus asa, maka kita harus sering-sering bersyukur, tawakal, serta menjadikan kegagalan kita sebagai pelajaran. Semoga kita semua dapat terhindar ya dari akhlak tercela, khususnya ananiyah dan putus asa. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan apabila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar YouTube ini atau WA langsung ke Budina. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.